Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap bersama kami Evan Understand. Alhamdulillah kali ini kita akan menjelaskan lagi bos ya, kelanjutan yang memang untuk memvideokan khusus cara memproses rek setir atau borom setir yang EPS gitu bos ya, atau yang sudah sistem elektrik. Nah, di sini akan kami jelaskan, semoga karena juga masih banyak yang bertanya bagaimana cara untuk memproses rek setir EPS yang baik dan benar. Seperti itu bos ya. Nah, kebetulan rek setir ini yang berasal dari pasar kami Tangerang bos ya. Kita jadikan video untuk part 2-nya. Nah, gitu. Nah, biar supaya lebih jelas bos ya. Nah, pertama kita semua buka untuk semua komponennya bos ya. Kita buka ini. Nah, tujuannya untuk membuka ini kita akan melihat untuk gigi reknya itu pada aus enggak. Nah, sini sebenarnya sudah pada aus sedikit hanya bos ya. Nah, ini bisa kita nanti lagi nggak usah memprosesnya dengan mengelasnya lagi atau memupuk, cukup nanti kita menyetelnya. Nanti setelannya dari mana terus simak video ini ya bos ya supaya lebih jelas. Oke, yang pertama kita buka untuk asnya semuanya bos ya. Nah, kemudian di sini ada bos utamanya bos ya, mungkin kelihatan mas. Bos utamanya di sini yang sering kocak. Ini kita cukup tidak usah menggantinya, cukup hanya saja kita mengganjal dengan mengganjal plat tipis atau dengan mengganjal laktun, bisa kita sesuaikan bos ya. Nah, ini tadi kebetulan sudah pada diproses atau diganjal sama karyawan kami dengan plat dan sudah ukurannya sudah enak bos ya. Kemudian kita coba untuk memastikan pas atau tidaknya mengganjal bosnya. Nah, caranya kita masukkan gini bos ya. Nah, jangan terlalu berat dan juga jangan terlalu enteng bos ya. Kita sedang-sedang aja, jadi enak bos mainnya ya. Nah, ini dengan tangan aja bisa mampu ke atas ke bawah. Ini sudah menandakan bos yang kita ganjal ini sudah pas. Kemudian, nah di sini bos ya, yang perlu kita jelaskan lagi kenapa bos elektrik atau rek setir pada elektrik ini kok mudah kocak. Karena gini, ini bos ya, ini aslinya kita sudah bongkar dan pelumasnya memang benar-benar sedikit bos, sudah agak kering seperti ini bos ya. Nah, untuk mengatasi supaya hasil perbaikan kita kali ini untuk pelumasnya atau grease-nya kita kasih stempet dengan campuran oli gitu bos ya, supaya nanti lebih encer. Nah, tujuannya nanti bisa meratakan pelumasnya, itu bisa menjangkau untuk bos yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan gitu. Oke, kita langsung aja bos. Kita masukkan dulu. Namun sebelum dimasukkan, seperti yang kita bilang ya bos ya, ini kita masukkan stempet cair ini bos ya. Terserah mau dimasukkan dari lubang mana, dari lubang atas bisa. Ini bos ya, semakin banyak ya juga semakin bagus bos ya. Nah, kemudian kita kasih tambahan untuk oli. Olinya terserah bos, oli bekas tidak apa-apa. Nah, untuk asnya kita pasang dulu aja bos. Sama kita kasih dulu.
masukkan nih bos ya. Nah, setelah masuk seperti ini, baru kita masukkan yang namanya oli. Nah, saya kira sudah cukup. Kita mainkan bos ya, supaya masuk, benar-benar masuk. Nah, masuk. Kita tambah lagi yang sebelah kanan untuk tempetnya. Nah, setelah masuk seperti ini, baru komponen-komponen yang lain kita masukkan bos ya. Nah, pastikan gigi-giginya ini benar-benar sudah pada ready bos ya. Kalau sudah pada ready ini tinggal masang aja. Terus ini as yang bawah ini yang sering aus juga. Di sini alhamdulillah ternyata masih ready. Dan ini siap langsung dipasang gitu bos ya. Namun sebelumnya ini bos ya, karena ini sifatnya EPS, karena tadi itu untuk mengatasi aus sedikit itu pada Rexter ini. Nah, di sini bos ya, pokoknya mohon diperhatikan bos ya. Nah, di sini kalau memang masih pabrikan, masih orinya, di sini pasti ada tandanya bos. Nah, ini ada tanda ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada tanda. Ini menandakan tanda pembagian ini bos ya. Kanan kirinya pas tengahnya itu. Di sini juga di asnya juga ada bos ya. Nah, di sini. Nah, ketika ini dimasukkan persis sama dengan pabrikan seperti ini, maka nanti ausnya itu yang tadi itu masih belum hilang. Nah, untuk mengatasi supaya ini hilang tanpa memperbaiki gigi reknya, kita cukup mengganti titik. Jadi titiknya kita balik aja bos. Satu putaran setengah putaran penuh atau 180 derajat gitu bos ya. Nah, jadi berlawanan tanda sini ke tanda sini bos ya. Oke, langsung kita masukkan. Dengan catatan asnya ini kita bagi tengah gitu bos ya. Baru kita masukkan. Nah, setelah masuk seperti ini, baru kita kancing semua bos ya. Untuk snap-snapnya kita masukkan. Nah, pastikan snap ring penguncinya itu benar-benar masuk bos ya pada knocknya. Nah, setelah ini baru kita masukkan untuk sealnya yang kita buka tadi bos ya. Nah, setelah masuk seperti ini, baru komponen yang untuk setutannya di sini kita masukkan juga bos. Nah, kita masukkan. Lalu kita keraskan dan menyetelnya bos ya. Nah, cara menyetelnya itu gini bos. Nah, usahakan ini kan masih enak beratnya bos ya. Nah, ini usahakan kita setel keras, full sampai benar-benar keras. Nah, ini bos ya. Ini sudah keras seperti ini, baru kita kurangi 90 derajat. Nah, ini bos ya. Ini posisi sudah keras. Kita
kurangi 15 menit atau 90 derajat. Nah, oke. Kurang lebihnya itu. Nah, ini. Maka hasilnya mantap gitu bos ya. Nah, ini pas tengahnya, nggak ada spilling, nggak ada longgar dikit aja, nggak ada jeda bos ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita pasang dulu untuk rack end atau longgar rodnya untuk membagi nanti as tengahnya gitu bos ya. Oke, kita pasang dulu bos. Oke bos ya, ini rack end yang sebelah kanan kita sudah pasang. Namun jangan lupa sebelum kita pasang rack end atau longgar rod yang sebelah kanan kiri, jangan lupa ini bos. Nah, bos tambahan yang sudah kita bikin bos ya. Di sini gunanya biar lebih tambah awet gitu bos ya. Nah, oke, kita langsung pasang bos ya. Dan untuk ukuran-ukuran ini harus benar-benar kita ukur sendiri dengan ukuran yang sudah hitungan bos ya, udah pas. Jadi jangan terlalu keras juga, jangan terlalu kendor. Nanti kalau terlalu kendor maka akan cepat kocak juga bos ya. Nah, kita masukkan. Nah, pastikan benar-benar rapat bos ya. Nah, sebenarnya banyak teman-teman juga yang pesen bos untuk tambahan ini bos ya. Kenapa saya tidak buat atau bikinkan? Karena gini, karena ada ukuran khusus bos ya. Antara mobil yang satu dengan mobil yang lain itu ukurannya tidak sama. Dengan tipe yang sama aja pun kadang ini untuk rumahnya itu tidak sama bos ya. Jadi kasihan ketika saya bikinkan sudah banyak uang keluar, ternyata bosnya tidak bisa terpakai, maka kasihan bos gitu ya. Kalau bisa langsung ke bengkel kami atau dipaketkan ke bengkel kami, monggo, nanti akan kami proses seperti ini. Nah, kita coba. Nah, ini bos ya, ternyata masih dengan berat kekerasannya itu masih tetap oke. Kita pasang lagi untuk rack end-nya yang sebelah kiri bos ya. Namun karena ini bertepatan dengan azan bos ya, jadi kita pending dulu bos. Oke, lanjut. Oke, kita sambung lagi bos ya. Alhamdulillah sudah kita pasang untuk rack end-nya bos ya. Nah, di sini bos ya, inti pokoknya kalau rack setir yang IPS yang sudah sistem elektrik seperti ini, caranya itu kita harus bagi tengah bos ya, benar-benar tengah antara kiri dan kanannya itu harus sama. Karena di sini nanti kalau tidak sama, maka cara pemasangan di setirnya itu akan merubah posisi apa itu namanya, speedometernya untuk baik airbagnya maupun untuk bel gitu bos ya, itu bisa putus nanti kabel-kabel fleksibelnya itu ya. Nah itu jadi kita putar penuh dulu bos ke salah satu sisi. Nah setelah penuh seperti ini, kita hitung berapa kira-kira pembagiannya gitu bos ya. Ini kita sudah penuh, baru kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi 3 kurang kira-kira 10 menit ya bos ya, kira-kira 10 menit gitu. Jadi kita bagi 2, 1,5. Nah ini kita kembalikan 5 menit aja. Nah di sini tengahnya bos. Oke seperti itu bos ya. Jadi ini kanan kirinya sama. Ini nanti tinggal jangan dirubah lagi cara masangnya, karena nanti di sana posisi setir lurus, ini baru dimasukkan ke join setir biar benar-benar perubahan pada kabel fleksibelnya itu tidak terlalu banyak yang mengakibatkan nanti kabel fleksibelnya itu putus gitu bos ya. Oke,
Mungkin seperti ini bos, tutorial untuk perbaikan rek setir ini yang dari Banten bos ya. Semoga ini tutorial ini lebih detail lagi, lebih jelas lagi, dan supaya teman-teman kita tidak lagi bertanya cara untuk memproses rek setir yang EBS yang baik dan benar. Oke. Dan masalah nanti ada pertanyaan berapa kalau servis ini, untuk servis rek setir ini bos, nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah videonya. Oke, seperti itu bos ya. Mungkin seperti itu bos. Terima kasih, dan untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.